Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai balance people. Jumpa lagi di Della's Accounting Channel. Kali ini kita akan membahas tentang cash over and short. Nah, pencatatan ini biasa terjadi pada sistem dana kas tetap dan fluktuasi pokok bahasan petty cash. Cash over and short atau yang lebih dikenal dengan selisih kas itu terjadi karena adanya perbedaan antara sisa atau saldo uang yang ada secara fisik dengan saldo menurut pencatatan. Dapat berupa selisih lebih dan dapat pula berupa selisih kurang. Contoh soal di sini ada sistem impress fund atau sistem dana tetap dan fluctuation fund atau sistem dana tidak tetap atau fluktuasi. Kita ambil contoh nominalnya $50 untuk periode 1 sampai 15 Januari 2025. Pengeluaran yang terjadi sebagai berikut. Tanggal 6 membeli materai $20. Tanggal 9 membeli keperluan kopi, teh sebesar $10. Tanggal 13, total memberi tips kepada pengantar paket $10. Nah, dari total pengeluaran pada akhir periode masih ada uang petty cash yang tersisa di laci. Bu, ini saya kasih dana petty cash sebanyak $50 ya untuk pengeluaran selama 2 minggu. Terima kasih, Pak. Saya jurnal ya, Pak. Ini ada pembentukan dana kas kecil sistem dana tetap. Untuk pembentukan di debit petty cash dan di kredit cash pada tanggal 1 Januari sebesar $50. Sedangkan untuk yang sistem dana fluktuasi, di sini jurnalnya tetap sama. Tanggal 1 Januari, petty cash dan cash. Saat terjadinya transaksi pada sistem dana tetap atau impress fund, ini tidak perlu dicatat. Sedangkan untuk dana tidak tetap atau fluctuation fund, ini kita harus catat setiap kali terjadi transaksi dengan mengkredit petty cash. Contoh, tanggal 6 ada postage expense karena beli materai $20. Di kredit petty cash $20. Pada tanggal 9 membeli kopi dan teh berarti supplies $10, petty cash
$10. Tanggal 13 mengeluarkan uang petty cash untuk delivery expense $10, di kredit petty cash $10. Jadi kesimpulannya, kalau dana tetap tidak dicatat namun bukti-bukti transaksinya tetap disimpan. Sedangkan untuk dana tidak tetap, setiap kali terjadi transaksi ini harus dicatat. Selama 2 minggu ini, ada pengeluaran berapa, Bu? Dan berapa uang saldonya? Uangnya ada $10, Pak. Wah, bagus. Ibu memang kasir PT Cash yang cermat dan teliti. Antara pengeluaran dan uang saldo balance, berarti perusahaan tidak untung maupun rugi. Terima kasih, Pak. Saya jurnal dulu ya, Pak. Pada saat pengisian kembali sistem dana tetap, maka yang pada saat terjadi transaksi tidak pernah dicatat, sekaranglah pemegang uang kas kecil ini harus menjurnal dengan jurnal postage expense $20 di debit, supplies di debit $10, dan delivery expense di debit $10. Karena uang yang tersisa $10, maka cash-nya di sini hanya diberikan sama, yaitu $40. Selama 2 minggu ini, ada pengeluaran berapa, Bu? Dan berapa uang saldonya? $11, Pak. Oh, begitu ya? Sebentar, saya analisis dulu ya. Uang saldo awal $50, pengeluaran total $40. Berarti harusnya tersisa $10 dong. Dan di sini masih ada $11. Berarti saya hanya perlu mengisi $39 supaya saldo kembali menjadi $50. Berarti perusahaan diuntungkan ya. Iya, Pak. Karena beberapa pengeluaran kembaliannya itu tidak diambil, Pak, oleh teman-teman. Sebentar, saya jurnal dulu ya, Pak. Pada saat pengisian kembali sistem dana tetap atau impress fund tanggal 15 di jurnal postage expense $20 di debit, supplies $10 di debit, delivery expense $10 di debit, dan di sini cash hanya 39, yaitu $50 dikurang dengan uang yang tersisa sebesar 11. Jadi di sini diisi 39. Karena di debit sudah ada 40, sedangkan di kredit 39, maka sebesar $1 kita taruh di kredit dan diisi dengan akun cash over and short. Sedangkan untuk sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund tanggal 15 kita hanya mencatat cash over and short-nya sebesar $1 dan kita masukkan ke petty cash di debit
sebesar $1. Pada saat pengisian, kita catat petty cash ini opsional karena sistemnya fluctuation. Jadi kita isi di sini sebesar $39 dan di cash kredit sebesar $39. Selama 2 minggu ini, ada pengeluaran berapa, Bu? Dan berapa uang saldonya? Maaf Pak, uangnya hanya tinggal $9 Pak. Oh, begitu ya? Sebentar, saya analisa dulu ya. Uang saldo awal $50, pengeluaran total $40. Berarti harusnya tersisa $10 dong. Kok uang saldo tinggal $9 dan saya harus mengisi saldo lagi sebesar $41 supaya saldonya kembali 50. Berarti rugi dong perusahaan. Iya Pak, karena beberapa pengeluaran saya tidak memiliki uang pecahan. Jadi terpaksa saya lebihkan Pak. Untuk pengisian kembali dengan sistem dana tetap atau Impress Fund pada tanggal 15 Januari, posted expense di debit $20, supplies di debit $10, delivery expense di debit $10, dan kita letakkan cash di kredit sebesar $41, yakni angka $50 dikurang $9 uang yang ada di laci. Sehingga kredit ada $41, sedangkan di debit baru $40. Karena belum balance, maka kita masukkan $1 dengan akun cash over and short di BIT. Untuk sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund, pada tanggal 15 kita hanya mencatat selisihnya, yakni petty cash di kredit $1 dan cash over and short di debit sebesar $1. Kemudian ketika diisi, petty cash ini opsional, kita samakan saja di debit $41 dan di kredit cash sebesar $41. Jadi, dana tidak tetap tidak lagi menguraikan seluruh beban-beban pengeluaran, namun hanya dicatat selisih atau cash over and short bila ada, dan petty cash di debit untuk pengisian dan cash di kredit. Demikian jurnal untuk pengisian kembali.